Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal latihan tentang gerak lurus. Kita bahas soal yang pertama. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Besar perlambatan yang dialami benda adalah, di sini pada sumbu vertikal yaitu kecepatan V dalam satuan meter per sekon, kemudian pada sumbu horizontal yaitu waktu dalam satuan detik ya atau sekon. Dari sini, gerak benda ini dari titik A ke titik B. Coba kita perhatikan geraknya. Di sini, waktunya bertambah, kecepatannya juga bertambah. Maka, ini kita sebut sebagai, kalau gerak dari A ke B, gerak A ke B, itu adalah GL BB dipercepat, karena semakin lama semakin cepat, secara beraturan karena garis lurus. Jadi V-nya semakin lama makin cepat. Berarti di sini yang ditanyakan perlambatan, maka semakin cepat berarti bukan perlambatan, yang akan didapat adalah percepatan. Sekarang gerak yang berikutnya yaitu gerak dari B ke C, gerak dari B ke C. Nah, B ke C, coba dilihat di sini. Pada detik ke-10, kecepatan benda tersebut 5 meter per sekon. Pada detik, misalkan ke-11, coba kita di sini, juga tetap kecepatannya 5 meter per sekon. Sampai detik ke-15, juga kecepatan benda adalah 5 meter per sekon. Berarti gerak dari B ke C ini adalah gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan artinya kecepatannya di sini konstan V-nya di sini pasti tetap atau konstan. Berarti tidak akan mengalami perlambatan. Nah, di sini yang ditanya adalah besar perlambatan. Sekarang coba kita lihat lagi untuk gerak dari C ke D. Dari C ke D. Di sini, pada detik ke-15, awalnya dari C ke D, itu kecepatan di C adalah 5 meter per sekon. Kemudian sampai D, ternyata akhirnya adalah kecepatannya 0. Maka gerak dari C ke D makin lama makin lambat, karena kecepatannya semakin berkurang. Maka gerak C ke D kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi, pertanyaan besar perlambatan yang dialami benda adalah, yang kita cari adalah dari gerak dari C ke D. Nah, di sini, gerak dari C ke D ini adalah kecepatan awalnya. Jadi, bisa kita sebut sebagai V0-nya. Jadi, V0-nya di sini adalah 5 meter per sekon. Sedangkan, yang di titik D, itu adalah kecepatan akhirnya, yaitu 0 meter per sekon. Nah, waktunya adalah dari sini ke sini, yaitu T-nya dari 15 ke 17 adalah 17 dikurang 15, berarti di sini adalah 2 sekon. Nah, berarti yang kita tanyakan adalah A-nya. Berapakah perlambatannya? Ada V0, ada VT, ada T-nya. Berarti kita pakai persamaan yang pertama. Bisa pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kita masukkan VT-nya adalah 0 di sini. V0-nya adalah 5. Ditambah A, T-nya adalah 2 sekon. Jadi di sini kalau kita pindahkan ke sini jadi 2A sama dengan 5.
Maka akan kita dapatkan ya, di sini plus A kali 2, 2A plus pindah sana minus ya. Oke. Maka kita akan dapatkan A sama dengan minus 5/2 meter per sekon kuadrat atau minus 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, minus ini artinya kecepatan benda makin lama makin lambat, atau di sini adalah simbol dari perlambatan, menandakan dia perlambatan. Nah, karena pertanyaannya adalah perlambatan, maka tanda minusnya sudah tidak usah disertakan lagi karena pertanyaannya perlambatannya. Jadi perlambatannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita bahas soal yang kedua. Grafik di samping merupakan grafik sebuah benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh benda antara 0 sampai 8 sekon adalah, jadi di sini sumbu vertikal adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, sumbu horizontal adalah waktu dalam satuan sekon. Di sini pertanyaannya jarak yang ditempuh benda ya antara 0 sampai 8 detik. Jadi gerak bendanya dari sini ke sini, lalu terakhir di sini. Itu pertanyaannya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kalau kita bikin titik dari A ke B di sini, oke. Jadi untuk gerak A ke B di sini, maka kita bisa buat di sini adalah sebagai V0-nya, kemudian di sini adalah sebagai VT-nya. Maka VT-nya di sini adalah 12 ya, karena ini kecepatan. Ini V0-nya berarti 0. Waktunya adalah dari sini ke sini, yaitu T-nya sama dengan 4 sekon. Nah, karena pertanyaannya adalah jarak menempuh, maka kita menggunakan rumus, yaitu adalah di sini kan tadi X ya, delta X boleh. Di sini adalah V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, di sini kan percepatannya belum diketahui. Nah, kita bisa kita gunakan mencari percepatannya dulu, betul ya? Kita cari percepatan dulu. Nah, cari percepatan dulu itu adalah A sama dengan VT min V0 dibagi dengan T-nya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini A sama dengan VT-nya adalah 12 dikurang V0-nya adalah 0, T-nya adalah 4. Maka akan kita dapatkan 12 dikurang 0, 12 dibagi 4 adalah 3 meter per sekon kuadrat. Oke, maka A-nya kita masukkan ke sini. Jadi gerak dari A ke B adalah delta X-nya adalah V0-nya adalah berapa? 0 di sini ditambah setengah kali A-nya adalah 3, T-nya adalah 4 kuadrat. Jadi akan kita dapatkan jarak dari A ke B, yaitu 4 kuadrat adalah 16 dibagi 2, 8 kali 3, 24 meter. Nah, sekarang kita cari jarak dari B ke C. Oke, sekarang gerak dari B ke C. Berarti di sini gerak dari B ke C, coba kita perhatikan kecepatan di B adalah 12 meter per sekon. Pada detik ke-8, kecepatan di C juga 12. Maka gerak dari B ke C adalah GLB. Oke? Nah, kalau tadi ini GLBB dipercepat. Maka kalau GLB, maka kita menggunakan persamaan delta X sama dengan V kali T saja. Di sini berarti delta X-nya adalah V-nya adalah 12. T-nya adalah T itu dari sini B ke C adalah dari sini ke sini. Maka T-nya juga nih di sini adalah sama dengan 4. Berarti ini kita kalikan 4. Maka
delta X-nya adalah 12 kali 4. Berapa? 48 meter. Sehingga jarak tempuh benda dari 0 sampai 8, maka kita jumlahkan. Jadi jarak dari A ke B dengan jarak dari B ke C. Berarti jarak total yang ditempuh adalah 24 meter ditambah 48 meter. Berarti sama dengan 24 tambah 48 adalah 72 meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada cara lain untuk menentukan jarak jika diberikan suatu grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi, kalau tadi kita menggunakan dengan persamaan, kita menggunakan luas daerah yang di bawah grafik yang dibentuk. Jadi, kalau dari 0 sampai 8, maka kita cukup mencari luas yang dibentuk antara sumbu X-nya, yaitu sumbu T-nya, dengan grafik adalah grafik terhadap V terhadap T. Jadi di sini kita mencari luasnya. Oke, maka bentuk ini adalah sama dengan bentuk bidang datar, yaitu berupa trapesium. Betul ya? Trapesium. Maka jarak dari A ke sini, anggaplah ini titik D gitu ya. A ke D itu adalah berapa? 0 ke 8, berarti di sini 8. Kemudian dari B ke C, 4. Kita lihat detiknya 4 sampai 8 adalah 4 di sini. Kemudian tinggi trapesiumnya adalah dari 0 sampai 12, berarti 12. Jadi, kita bisa langsung hitungnya. Jaraknya adalah, jarak itu adalah luas yang diarsir. Karena dalam hal ini luas yang diarsir adalah bentuknya berupa trapesium, berarti kita menghitung dengan cara luas trapesium. Ya, masih ingat ya? Untuk luas trapesium adalah jumlah garis sejajar, yang sejajar adalah 4 dengan 8 sejajar. Jadi, kita tuliskan 4 tambah 8 dikali tingginya, yaitu tinggi trapesium, yaitu 12 dibagi dengan 2. Itu adalah luas trapesium. Jadi bisa kita coret di sini, 12 bagi 2 adalah 6. 4 tambah 8 adalah 12 dikali 6. 12 dikali 6 adalah 72 meter. Jadi Sobat Lesson bisa lebih singkat jika diberikan grafik kecepatan terhadap waktu, maka untuk mencari jarak cukup luas daerah yang dibentuk. Mudah ya? Kita bahas soal yang ketiga. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Perpindahan benda selama 12 sekon adalah, jadi berarti perpindahan benda dari gerak awalnya di sini sampai akhir di sini. Oke. Nah, di sini adalah antara kecepatan dengan waktu. Nah, untuk mencari perpindahan di sini, kita bisa menggunakan luas daerah yang dibentuk oleh grafik dengan sumbu X. Jadi, luasnya yang ini dengan yang ini. Nah, karena di sini perpindahan, ya, berarti kalau kita lihat di sini, gerak bendanya semakin lama, pertama dari sini, ya, anggaplah dari A, ini titik B gitu, makin cepat. Oke, GLBB diperlambat. Dipercepat ya, GLBB dipercepat. Kemudian B, misalnya di sini C, titik C. Ini adalah B ke C adalah gerak lurus beraturan, kecepatan konstan. Kemudian C ke titik sini, itu D, artinya makin lama makin berkurang kecepatannya. Sehingga berhenti di D. Lalu D ke titik E di sini, maka bendanya ini adalah bergerak mundur. Kenapa? Ditandai dengan kecepatan yang bertanda negatif. Ini bergerak mundur. Lalu ini GL B lagi. Jadi di materi sebelumnya
kita tahu bahwa untuk perpindahan itu adalah gerak maju, ya, gerak maju dikurang gerak mundurnya. Maka yang dimaksud dengan perpindahan itu adalah di sini, delta X-nya. Itu adalah perpindahannya. Jadi dari awalnya ke sini sampai sini, kemudian berbalik arah ke sini, maka inilah delta X-nya. Berarti kita bisa mencari luas trapesium ABCD, lalu nanti akan dikurangi dengan luas trapesium DEFG di sini. Oke? Sekarang kita hitung luasnya. Dari A ke D, itu adalah 8. Kemudian dari B ke C, ya, dari angka 2 ke 6, di sini adalah 4. Jadi untuk luas ABCD, ya, kita gunakan jumlah garis sejajar, yaitu 4 ditambah 8 dikali tingginya adalah ini 4 dibagi dengan 2. Jadi di sini kita coret 4 bagi 2 adalah 2. 4 tambah 8 adalah 12 dikali 2. Maka ini luas ABCD adalah 24 meter. Oke. Sekarang untuk luas DEFG. Jadi luas DEFG di sini. Ini juga bentuknya trapesium. Coba kita lihat di sini, dari D ke G, dari 8 ke 12 itu adalah 4. Kemudian dari E ke F, dari 10 ke 12 adalah 2. Tingginya di sini, ya, di sini minus 4. Ya, jadi memang kita, walaupun di sini minus 4, tinggi trapesium kan tetap 4 ya, gitu ya. Jadi sini tidak usah min, nanti kita kurangi saja. Jadi berarti jumlah garis sejajar yaitu 2 tambah 4 ya. Dari sini 2 tambah 4 dikalikan tingginya adalah 4 dibagi dengan 2. Jadi sama dengan 4 kita bagi dengan 2. 2 tambah 4, 6 dikali 2. Berarti 12 meter. Nah, sehingga yang ditanya adalah perpindahan, maka perpindahan itu adalah jarak majunya yaitu 24 meter dikurangi jarak mundurnya. Mundurnya 12 meter. Jadi perpindahan benda ini adalah 12 meter. Mudah ya? Jadi jawabannya adalah yang C. Oke Sobat Lesson, sekian dulu pembahasan soal latihan gerak lurus bagian yang pertama. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.